Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini. Dalam satu persekutuan yang indah bersama-sama dengan keluarga Allah di tempat ini. Karena kami sadar Tuhan, segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Dan bagi Engkau-lah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami tidak akan ada di sini kalau kami tidak diambil oleh Tuhan. Tidak ditemukan oleh Tuhan, bahkan tidak ditebus oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, setiap kami unik. Setiap kami istimewa di hadapan-Mu Tuhan. Setiap kami berharga di hadapan-Mu. Engkau tidak pernah membuang kami dalam setiap keadaan apapun juga Tuhan. Engkau selalu ada di sana. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami mau jadi penyembah-penyembah benar-Mu Tuhan. Dalam setiap keadaan kami tetap akan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, kami belajar untuk setia kepadamu. Karena kami tahu kedatangan-Mu sudah semakin singkat. Terima kasih Tuhan, kami boleh punya kesempatan beribadah di tempat ini. Memuji-muji, menyembah Tuhan. Satu kesukaan bagi kami. Untuk Engkau yang telah menebus kami Tuhan. Bukan dengan emas dan perak, tapi dengan tubuh dan darah-Mu sendiri yang kami akan peringati hari ini. Tubuh dan darah yang mahal ya Tuhan, yang tidak bisa dibeli oleh apapun juga, yang tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Engkau yang begitu mulia, Engkau rela turun dalam ke dunia ini untuk hanya menebus kami orang-orang berdosa Tuhan. Mungkin untuk orang baik, ada orang yang mau mati, tapi untuk orang yang jahat seperti kami, hanya Engkau yang mau mati buat kami Tuhan. Terima kasih Engkau baik. Engkau sungguh baik dan Engkau sangat baik kepada kami semua. Tidak ada yang dapat kami balas akan kebaikan-Mu Tuhan. Karena terlalu mahal harganya. Tidak ada yang bisa kami berikan. Karena segala sesuatu daripada-Mu asalnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah ungkapan rasa syukur kami, ibadah kami pada pagi hari ini sungguh-sungguh berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Hanya ini yang bisa kami berikan. Dan juga kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Sehingga Engkau disenangkan lewat kehidupan kami yang diubahkan oleh Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, berbicaralah secara khusus kepada kami. Kami buka hati kami. Sebagai tanda yang subur, hati yang lembut. Untuk Engkau berbicara. Sampaikan apa yang menjadi pesan-pesan-Mu. Khususnya menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali ini Tuhan. Kami siap menerimanya. Kami percaya kami pasti diubahkan. Kami tidak akan sama dengan waktu kami datang. Karena kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Sedang bisa bertemu dengan Bapak Ibu saudara sekalian kembali pada pagi hari ini tempat ini. Tadi kita sudah mendengar dari pastor message yang disampaikan oleh Gembala Sidang kita Pak Niko. Setiap bulan selalu Gembala Sidang kita mendapatkan tuntunan dan pimpinan dari Tuhan mengenai apa yang kita perlu perhatikan. Dan tadi sudah disampaikan bahwa sejak nanti tanggal 24 September 2014 sampai dengan 13 September 2015, maka penanggalan Yahudi itu berubah. Jadi 5775, sekarang ini masih 5774 saudara. Nah, 5775 biasanya disebutkannya belakangnya aja 75. 75 itu dalam bahasa Ibrani Ayin He. Jadi disebutkan nanti mereka akan memasuki tahun Ayin He. Nah, apa hubungannya dengan kita yang ada di Indonesia ini? Ternyata saudara ketika kita melihat penanggalan atau tahun daripada Ibrani ini ada banyak pelajaran saudara. Ya, mereka mengatakan tahun 5775 itu merupakan satu tahun goncangan. Ya. Tahun goncangan. Dan dikatakan tahun di mana Tuhan menunjukkan kepada kita, ya, gara-gara ada goncangan ini, maka kita seperti ditunjukkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu sudah semakin sangat dekat. Ya, lewat goncangan. Nah, ternyata hal ini tidak saja tercetus demikian, tetapi antara lain NASA itu memberikan satu gambaran bahwa pada tahun 2014 dan 2015 nanti akan terjadi yang namanya
4 kali blood moon. Karena 4 kali maka sering disebutkan dengan tetrat, saudara. Apa itu tetrat? Itu adalah blood moon yang tidak seperti biasanya, ya bulan yang seperti jadi darah itu yang merah kelihatannya itu. Nah, kenapa tidak seperti biasanya? Karena itu bertepatan terjadinya itu selalu dengan hari raya orang Yahudi, ya. Misalnya contohnya tanggal 15 April yang lalu 2014 itu ada blood moon yang pertama, ya, diperkirakan 2014-2015 itu terjadinya pada waktu Paskah, ya, orang Yahudi. Dan saudara, nanti diperkirakan 8 Oktober 2014. Lalu 2015 4 April 2015 pada waktu Paskah juga. September tanggal 21 2015. Ya. Nah, apa kaitannya saudara? Yang luar biasa, kenapa dikaitkan dengan Hari Raya Yahudi? Karena selalu ada kejadian-kejadian yang berkaitan dengan dunia ini dengan orang Yahudi. Sebagai contoh, pada waktu terjadi blood moon yang pertama, itu April yang lalu, nggak lama kan terjadi ya keributan yang besar di sana. Ya. Memang baru terjadi gencatan senjata yang dikatakan permanen, tetapi ternyata masih terus berlanjut. Dan mereka sedang menantikan 8 Oktober ini nanti bagaimana, saudara. Sehingga dikatakan ada satu peristiwa yang mungkin tadinya mau diadakan di satu tempat di Yerusalem. Mereka bilang nanti dulu, kita lihat dulu nih. 8 Oktober ini gimana, saudara. Ya. Apakah terus berlanjut. Dan kalau terjadi sesuatu dengan Israel, saudara, itu bicara dunia. Itu bukan berbicara cuma satu bangsa atau agama, tetapi bicara dunia. Itu sebabnya lewat goncangan, maka sekali lagi Tuhan ingin menunjukkan bahwa waktu kedatangannya sudah sangat-sangat singkat sekali. Nah itu sebabnya kita tahu bahwa hari-hari ini pesan Tuhan sangat kuat, yaitu untuk menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Bagi gerejanya, artinya kita semua harus menjadi umat yang layak bagi Tuhan dan juga kita harus menyiapkan, mungkin itu keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, karena waktu kedatangannya sudah sangat singkat. Ya tadi kalau saya mencatat apa yang Pak Niko ingatkan, di Matius 7:75 itu ada goncangan pasti, diingatkan waktu kedatangan Tuhan sangat dekat, tapi juga ada tahun kasih karunia, anugerah. Ya saya lihat pasti, artinya ada orang yang mungkin membuka hatinya untuk Tuhan, Tuhan bisa selamatkan, Tuhan cepat pulihkan, Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Lalu juga dikatakan ada mujizat yang kreatif kepada mereka yang percaya kepada janji-janjinya. Ada pewahyuan bagi mereka yang merindukan untuk lebih peka akan suara Tuhan. Dan diingatkan harus lebih banyak berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Bahkan dikatakan ini adalah tahun Sabat. Tahun di mana kita harus ada dalam perhentian di hadirat Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan, dan mempersiapkan diri untuk menjadi mempelai Kristus pada waktu kedatangannya. Saudara, ini berita yang memang dari dulu itu sudah ada. Nah jangan sampai kita terkesan seperti dari dulu juga sudah ada. Ya, orang gak habis-habisnya ngomong. Justru semakin dekat semakin diingatkan. Dan saudara, ketika kita diingatkan ini, ya, saya berdoa sungguh-sungguh. Supaya kita tidak lalai sebagaimana Yesus pernah berkata di dalam Matius 24 ayat 37 sampai dengan 39. Mari kita baca. Yesus mengingatkan bagaimana kedatangan anak manusia itu. Tadi saya sampaikan ketika diberitahukan bahwa ini waktu kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin sangat-sangat singkat. Kita harus semakin aware. Karena kalau dari dulu sudah dikatakan sudah singkat, maka lebih kurang 2000 tahun kemudian, 2014 tahun kemudian, harusnya itu sudah betul-betul sangat singkat. Ya. Very soon and very soon dikatakan sangat-sangat singkat. Nah, bagaimana gejalanya saudara? Justru semakin diberitakan banyak orang yang gak mau care, gak mau tahu. Tuhan Yesus sudah mengingatkan ini dari sejak dia hidup saudara. Dikatakan ingat, nanti kedatanganku itu seperti pada waktu zaman Nuh. Keadaannya itu orang dikatakan makan dan minum, kawin mengawinkan. Artinya apa saudara? Fokusnya bukan pada hal-hal yang rohani. Mereka begitu menikmati. Untuk makan dan minum tentunya perlu uang, kawin dan mengawinkan. Fokusnya pada hal-hal yang daging. Dan dikatakan mereka tidak tahu akan sesuatu.
Dalam bahasa Inggrisnya dituliskan, they didn't know anything. Bukannya mereka bukan sekedar nggak tahu, saudara. Memang nggak mau tahu, saudara. Mengenai rohani merupakan satu keanehan. Ya, kalaupun mereka bilang Yesus akan datang, sudah tahulah. Nggak mau tahu lagi, nggak mau persiapkan. Nah itu sebabnya hari-hari ini Tuhan ingatkan kita harus lebih sungguh-sungguh lagi dalam mengikut Tuhan dan melayani Dia. Hari ini saya terbeban untuk sampaikan kepada kita, ayo kita lebih sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan dan melayani Tuhan. Amin. Boleh katakan dulu kepada kiri kanan kita, ayo kita lebih sungguh-sungguh lagi dalam mengikut Tuhan dan melayani Dia. Salah satunya adalah saudara di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 4 dikatakan demikian. Kolose 1 ayat 3 Kolose 3 ayat 1 sampai 4 dikatakan demikian. Saya akan bacakan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudara, kita diingatkan hari ini bahwa jangan memikirkan perkara-perkara yang di bumi tapi perkara yang di atas. Bagaimana aplikasinya, saudara? Apakah kita nggak usah mikirin kehidupan kita, pekerjaan usaha kita, sekolah mungkin, kuliah kita. Bukan itu maksudnya. Tapi coba renungkan, saudara. Bagaimana kita melakukan aktivitas kita, kegiatan kita sehari-hari. Adakah koneksi antara yang di atas dengan yang di bumi ini? Tuhan Yesus mengajarkan kita, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya saudara, blueprintnya harus dari sorga. Planningnya harus dari sorga. ACC-nya harus dari sorga. Baru kita lakukan di bumi ini. Ketika kita lakukan segala sesuatu tidak ada koneksi dengan atas, saudara, ini yang menjadi bahaya. Kita menjadi lupa segala sesuatu. Saudara, kalau kita bekerja, kalau kita berusaha, kalau kita menikah, kalau kita kuliah, biarlah itu mendapat ACC terlebih dahulu atau sudah ada blueprint terlebih dahulu di atas, baru kita laksanakan di bumi ini. Karena kalau tidak, sangat bahaya. Ada orang berkata, ya kita sekali-sekali di atas, sekali-sekali di bawah, nggak bisa juga, saudara. Bukan itu, bukan terpisah. Tetapi blueprintnya mesti dapat dulu. Artinya koneksi dulu ke Tuhan. Ya tanya Tuhan dulu. Ya misalnya sekarang yang belum menikah, tanya Tuhan dulu. Tuhan, saya ini harus menikah atau tidak? Itu tanya. Kalau kita belum tanya, saudara, ketika kita langsung kita pikir kita nikah saja, itu bahaya. Kalau Tuhan bilang nikah, masih tanya lagi. Nikahnya sama siapa? Kadang-kadang udah dibilang nikah, nikah sama siapa saja. Kalau sudah tahu sama siapa, kapan? Tadi saya ketemu dengan seseorang di kamar kecil, saya tanya, kapan mau menikah? Belum tahu. Ya. Tapi saya berdoa supaya betul-betul kapannya waktunya Tuhan. Ya. Kapannya waktunya Tuhan. Saudara, apapun, mau bisnis juga demikian. Jangan cuma hitung-hitungan ketika kita bisnis, wah ini kali ini yuk kalau bisnis ini pasti oke, pasti oke. Itu bahaya, saudara. Ketika kita mau bisnis biarlah kita kontak. Kenapa? Karena dikatakan hidupmu itu nanti akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kehidupan kita yang sesungguhnya bukan di bumi ini, saudara. Nanti. Saya sudah pernah cerita ketika masih di rumah sakit menunggu mama saya. Itu saya berpikir apa sih sebetulnya yang harus kita lakukan selama di dunia ini. Apa yang nanti kita bisa bawa dan kita harus tinggalkan di dunia ini. Kalau kita mengerti akan hal ini maka kita akan mulai memikirkan perkara yang di atas. Memikirkan perkara yang di atas bukan berarti kita tidak memikirkan perkara yang di bumi, saudara. Jangan salah. Bukan juga proporsinya. Berapa persen saudara memikirkan perkara yang di atas dan di bumi. Nanti bisa keliru ketika kita lagi mikirkan perkara di bumi, ketinggalan. Ya. Tapi bagaimana perkara yang di atas itu menjadi prioritas untuk kita melakukan perkara yang di bumi. Ya. Nah, mari kita belajar satu perikop, saudara. Bagaimana kita sungguh-sungguh bisa percaya kepada Tuhan Yesus, mengikuti Yesus serta perkara yang kita memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Mari kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat 25 sampai dengan ayat 29. Satu perikop
Dikatakan Matius 26 ayat 25-29, kita baca saja bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Saudara, di sini kita belajar. Ya, pada satu kali Yesus setelah membuat mujizat, 5 roti 2 ikan itu mereka makan sampai kenyang. Saudara, wah itu orang-orang melihat ini Yesus ini luar biasa. Orang yang dahsyat, ya, kalau sampai ngikut dia itu pasti terjamin. Saya yakin murid-muridnya juga pada waktu itu merasa demikian. Ikut Yesus itu gampang, ya, enak maksud saya. Lapar ada makanan, ya. Kalau sakit bisa sembuh, ya. Nggak punya uang bisa dapat uang. Dan itu memang sudah terbukti, saudara. Jadi mereka senang sekali ikut Yesus. Tapi mereka tidak mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Itu sebabnya ketika orang-orang mencari Yesus nggak ada, saudara. Ketika Yesus ada di seberang, mereka bingung, "Loh, kamu bisa tiba di sini? Sama siapa kamu?" Kita nyari-nyari. Lalu Yesus berkata begini, "Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda." Artinya melihat bahwa aku ini siapa. Tetapi karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Sudah waktu saya mempersiapkan akan hal ini, pertanyaan pertama untuk kita ingat sama-sama. Apa alasan kita mengikuti Yesus? Kenapa kita bisa ada di gereja ini? Kenapa kita bisa jadi orang Kristen? Mungkin kita bilang, "Oh ya karena waktu sakit saya disembuhkan. Oh waktu saya bangkrut dipulihkan. Oh waktu saya rumah tangganya kacau saya dipulihkan. Wah saya jadi ikut Yesus, saya ke gereja." Ini bahaya. Ini masih memikirkan perkara-perkara yang di bumi, saudara. Ikut Yesus itu karena roti, ini bahaya. Karena hanya memikirkan perkara-perkara di bumi. Seandainya Yesusnya nggak ada, bagaimana keadaannya? Sama seperti murid-murid. Ketika Yesusnya mau ditangkap, mereka ketakutan sekali. Karena sumber yang ada di bumi ini akan hilang. Dan pada waktu belum ditangkap, waktu Yesus cuma ngomong sama murid-muridnya, bahwa nanti aku akan ditangkap, akan dianiaya, akan dibunuh, dan mati. Yesus nggak titik sampai di situ. Padahal Yesus bilang, "Tapi aku akan bangkit pada hari yang ketiga." Itu Petrusnya kebingungan. Sampai dia bilang, "Nggak boleh. Hal itu sekali-sekali tidak akan terjadi." Ya. Tapi Yesus berkata, "Enyahlah engkau iblis. Engkau hanya memikirkan perkara-perkara yang dipikirkan oleh manusia. Dan engkau bukan memikirkan perkara-perkara yang dipikirkan oleh Allah." Padahal saudara, Yesus sudah berkata, "Aku akan bangkit lagi pada hari yang ketiga." Itu nggak kelihatan, saudara. Cuma kelihatannya Yesus akan mati, hilang semua pengharapan saya. Kedudukan saya hilang. Semua fasilitas yang saya bisa dapatkan hilang, semuanya hilang. Kenapa? Karena fokusnya hanya perkara-perkara yang di bumi saja, saudara. Itu sebabnya Tuhan menegur. Artinya hari ini saudara kita diingatkan, coba tingkatkan lagi ya. Jangan ikut Yesus karena roti saja, yang melihat mujizat-mujizat atau karena tahu bahwa Yesus itu kalau dalam Yesus itu enak lah, pokoknya nanti bisnis kita terjamin, ya rumah tangga kita terjamin, lalu mungkin ya pelayanan kita bagus, apa segala macam enak, tubuh kita sehat terus, dijagain seperti itu. Kalau seperti itu maaf saudara, terlalu rendah kita. Bukan itu tujuan Tuhan menyelamatkan kita. Itu sebabnya ayat 27 dikatakan Yesus berkata kepada orang banyak, "Bekerjalah." Ya. Artinya saudara di sini Yesus nggak bilang kamu diam-diam aja, kamu doa yang banyak, diam-diam ya, pokoknya tanda kutip yang namanya memikirkan perkara yang di atas itu nggak usah ngapa-ngapain, bukan. Tapi Yesus berkata, "Bekerjalah selama di bumi ini, bekerjalah." Tapi dikatakan bukan untuk makanan yang akan dapat binasa.
Artinya hati-hati ketika kamu melakukan sesuatu di muka bumi ini, apapun juga. Tadi saya sudah bahas mengenai bagaimana kita mau menikah sekalipun, mau menyekolahkan anak, ya mau bisnis, mau bekerja, mau pindah kerjaan, pindah kota, apa saja, bahkan mau melayani, saudara. Kita ingat, bukan untuk yang dapat binasa. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan ingatkan, ayo kaitkan apa yang kamu lakukan di bumi ini dengan sorga nanti, dengan kekekalan. Kalau kita tidak lakukan segala sesuatu yang ada di bumi ini, kita kaitkan dengan kekekalan, sangat-sangat bahaya dan beresiko besar. Itu sebabnya saudara sekali lagi, ya, tangkap ini baik-baik. Nah saudara, lalu orang-orang itu mulai bertanya, oke, kita harus bekerja ya untuk makanan yang tidak dapat binasa sampai pada hidup yang kekal. Masih belum nangkep saudara. Mereka tanya, apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Ya. Tapi sudah mulai meningkat. Hari ini saya berdoa supaya ketika disampaikan akan hal ini, saudara juga menangkap ya sesuatu, oke Tuhan baik-baik, oke saya akan kaitkan. Ya. Kalau mungkin saudara mulai bisnis, bekerja, menikah atau mungkin apa ya sekarang yang mungkin menikah udah mulai agak sedikit, aduh salah nih, udah bener tuh dulu, udah dibilangin jangan dan sebagainya, ada jangan langsung, kalau gitu saya berdoa barangkali Tuhan suruh cerai atau suruh apa, jangan ya. Tapi justru berdoa Tuhan bagaimana ini sekarang, kaitkan. Bisnis saudara yang sudah terlanjur lalu sekarang mengalami masalah, tenang aja dulu, sekarang kaitkan. Mulai berkata, ya oke Tuhan sekarang apa yang harus aku lakukan, Engkau kehendaki aku lakukan. Tanya, artinya ada peningkatan, mulai ada kesadaran. Nah perhatikan jawab Yesus yang kita akan bahas hari ini saudara. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Kalau saudara bayangkan, apa yang harus kami kerjakan? Ya. Terus Yesus bilang, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Bayangan saudara itu seperti apa? Ya. Pekerjaan, ada satu aktivitas. Ya. Ada satu aktivitas, ada satu yang harus dilakukan. Ya. Mungkin secara fisik tergambar, wah saya mesti lakukan. Tapi apa yang Yesus katakan? Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Saudara, bagi kita, percaya itu adalah pasif. Tapi bagi Tuhan Yesus, percaya itu adalah aktif. Harus dikerjakan. Bukan seperti kita, saya percaya sama Tuhan, udah, enggak. Tapi justru ketika mereka tanya, apa yang harus kami kerjakan supaya mengerjakan pekerjaan Allah yang dikehendaki Allah? Tuhan cuma bilang gini, percaya kepada Dia yang telah diutus. Artinya percaya kepada Yesus. Ya aku udah percaya, bukan itu maksudnya. Saudara, saya sampai melihat dari bahasa asli tadi dikatakan bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa. Bekerja itu ternyata memang betul-betul aktif sekali. Ya. Sesuatu yang aktif. Dan bagaimana dengan percaya? Percaya itu bukan hanya to have faith, tetapi juga dikatakan be committed unto. Ya. Be put in trust with. Be committed to one's trust. Ya. Jadi betul-betul ada sesuatu yang dikerjakan. Bahkan dikatakan to think to be true. Ya. Bagaimana kita harus berpikir supaya jadi benar ini gimana ya. Supaya berkenan kepada Tuhan itu gimana. Itu termasuk percaya saudara. To think to be true. Itulah percaya. Nah hari ini saudara. Kita coba belajar ya. Enggak cuma sekedar percaya kepada Yesus lalu terus mungkin selamat seperti itu, tetapi betul-betul mengerjakan kepercayaan itu. Ada lagi dikatakan percaya itu bukan hanya to think to be true, tapi to entrust a thing to one. Ya. Kalau tadi to think to be true kita yang berpikir secara keras, tapi sekarang to entrust a thing to one. One-nya siapa ini? Tuhan saudara. Ketika kita percayakan sama Tuhan, udahlah oke. Ya. Saya percaya kepada Tuhan, oke, Tuhan pasti akan mengerjakan. Itu juga harus dikerjakan, karena untuk itu tidak dengan sendirinya terjadi. Ketika saya renungkan, oke Tuhan, saya harus mengerjakan, kita harus mengerjakan semua apa yang
Engkau kehendaki. Ya, kita mengerjakan yaitu percaya kepada Engkau yang mengutus. Ya, apakah percaya kepada Engkau yang mengutus cuma percaya Yesus? Tuhan katakan, ya aku kasih 3 hal aja deh. Ya. Hari ini saudara saya ingin sampaikan, Tuhan ingatkan, percaya yang Tuhan katakan adalah percaya kepada apa yang Yesus katakan. Ada 3 hal. Ya, sederhana sekali. Sederhana. Tapi untuk menyiapkan ini saya mesti banyak berdoa, saudara. Artinya dari awal tadi saya mesti nyampaikan ini sampai sekarang ini saya mesti banyak menerima apa yang dari Tuhan. Tuhan katakan yang namanya percaya kepadaku itu, sekarang ini coba kita lihat dari 3 hal yang aku pernah katakan. Apakah kamu percaya atau tidak? Yang pertama, ya sederhana. Tuhan katakan kita harus percaya. Yesus katakan kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita harus berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Ini harus dikerjakan, saudara. Kalau misalnya kita percaya kepada Yesus, saudara, salah satunya adalah mengerjakan. Kalau ada orang yang berbuat jahat sama kita, kita harus ampunin. Itu kita harus kerjakan. Kalau ada orang yang bersalah sama kita, kita harus maafkan. Kalau ada yang berbuat jahat, kita nggak boleh balas dengan kejahatan lagi. Itu harus dikerjakan, nggak bisa diam. Harus dikerjakan. Kenapa? Itu ada pergumulan, saudara. Ada pergumulan di dalam diri kita yang merasa nggak bisa, nggak mau. Tuhan khusus sampaikan kepada anak-anakku. Ini harus dikerjakan, saudara. Jadi saudara, saya nggak tahu, ini mungkin ada banyak di antara kita, saya nggak tahu saudara betul-betul, ya kalau nggak ada ya puji Tuhan. Tapi kalau ada, harus dikerjakan. Ini bahaya, saudara. Kalau sampai tidak dikerjakan dalam diri kita. Ya. Saya ingin bacakan apa yang Yesus katakan dulu di dalam Matius 5. Mari kita baca. Matius pasal yang kelima. Ayat 38. Ya. Matius 5 ayat 38 dan seterusnya. Nah ini yang harus dikerjakan. Saya bacakan. Matius 5 38 awal lalu kita lanjutkan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Bisa enggak, saudara? Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ya. Ini harus dikerjakan nih, saudara. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ya. Wah ini abis ini ada yang datang sama saya nih, Pak. Haha. Kebetulan ini ayat saya pakai, tapi hati-hati sudah. Ini bukan berlaku untuk oke, kalau gitu. Ini bukan berlaku untuk orang yang mau meminjam atau yang mau meminta, tetapi apabila ada orang yang datang kepada kita yang betul-betul sungguh-sungguh ya, membutuhkan. Kadang-kadang kita, ayat 43, kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ini perkara yang di bumi, saudara. Tetapi bagaimana perkara yang di atas? Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini harus dikerjakan. Harus dikerjakan. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Harus dikerjakan. Markus 11 ayat 25-26. Ya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara, ini yang Tuhan ingatkan. Biarlah kita hari ini juga mengambil respons yang benar.
Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya. Apa yang kita kerjakan di bumi akan terjadi di sorga juga, saudara. Hari ini jangan simpan kesalahan orang lain. Mungkin itu orang yang pernah menyakiti kita dalam bentuk apapun. Ya. Ada yang pernah diperkosa, saudara. Dan susah sekali gimana rasanya ngampunin orang yang memperkosa itu. Ya, kalau uang mungkin mau coba dilupakan, tapi kalau diri sendiri gimana? Bisa. Ya. Asal kita mau mengerjakan itu. Kalau enggak itu akan dibawa terus. Ada yang ditipu dengan saudara kandung. Ya. Ada mungkin disakiti oleh anak, menantu, atau mertua, ya, atau ipar, atau teman bisnis. Sudah ada banyak sekali, ya, disakit, difitnah. Hari ini Tuhan bilang kerjakan. Ini bagian kita nih saudara. Saya berdoa supaya saudara menangkap dan hari ini nanti kita akan berdoa supaya lepaskan. Ya, lepaskan. Tuhan Yesus sudah mau datang saudara. Jangan pikirkan perkara yang di bumi. Ya. Pikirkan perkara yang di surga. Apa yang Tuhan mau, ampuni. Yang kedua saudara. Tuhan mau kita percaya bahwa memberi tidak akan kekurangan. Ya. Jadi Tuhan taruhkan dalam hati saya untuk sampaikan ini. Karena prinsip-prinsipnya ini semua bertentangan dengan dunia. Kalau tadi itu orang jahat kita nggak perlu kasihan, tapi disuruh ampuni. Sekarang memberi. Ya. Bayangan kita pasti kalau memberi itu akan berkurang. Tapi Tuhan katakan tidak. Kamu beri apa saja. Mau senyum, waktu, pengetahuan, pengalaman, tenaga, apa saja, makanan, mungkin uang, fasilitas, dan segala bentuk yang lainnya, kecuali suap. Ya, suap nggak termasuk. Nah, kalau yang lain, beri apa saja. Dan Tuhan katakan dalam Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Ya. Ini prinsipnya Tuhan, saudara. Berilah dan ini harus dikerjakan, saudara. Nggak bisa nggak dikerjakan dan harus dikerjakan. Ketika kita kerjakan beri maka kamu akan diberi. Ukuran Tuhan dikatakan satu takaran yang baik. Ya. Yang dipadatkan, yang digoncang-goncang, tumpah keluar. Dan dikatakan ukuran yang kita pakai untuk memberi itu akan diukurkan kepada kita. Saya diingatkan mengenai peristiwa janda Sarfat. Mari kita baca dalam 1 Raja-Raja ayat 17 mulai. 1 Raja-Raja 17 ayat 12. Kita baca, saudara, supaya kita dapat gambaran. Waktu saya renungkan ini, mungkin secara manusia ya, kalau kita hanya memikirkan perkara-perkara yang di bumi, ini kebangetan, ya, kelewatan. Apalagi kalau ada hamba Tuhan sampai seperti kayak begini, saudara. Ini benar-benar kelewatan. Coba kita lihat peristiwanya. Satu kali, saudara, mungkin kalau baca di ayat atasnya itu, si Elia, dia ketemu dengan seorang janda. Ya. Lalu dia minta dibuatkan roti. Lalu perempuan ini menjawab dari ayat 12, dikatakan begini. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Jadi Elia waktu ketemu janda Sarfat ini, saudara, ya, dia kepengen minum, dia kepengen minta dibuatin roti, ya, pengen makan roti. Nah, janda ini bilang, saya nggak punya roti, ya, sedikit pun nggak punya. Yang saya punya cuma segenggam tepung. Ya. Apa saudara? Segenggam tepung, ya, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dikatakan apa yang dia akan buat, atau si janda ini akan buat, sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolah tepung dan minyak itu bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Kenapa? Bukan karena keracunan makanan itu, tapi habis itu ya udah nggak ada lagi yang kami bisa makan, karena sudah cuma segenggam tepung dan sedikit minyak. Ya. Kalau saudara ketemu dengan seorang janda miskin seperti itu, ya, nggak usah hamba Tuhan deh, saudara aja ketemu terus, Bu boleh bikinin saya roti atau minta roti, saya nggak ada roti Pak Sumana, ya terus
Kira-kira saudara rasanya gimana ya? Kalau udah rasanya seperti itu, dia bilang nggak punya, saya cuman gini. Ya, mungkin secara manusia kita akan bilang, ya udah deh, gitu, kasihan juga. Ya, karena habis dia makan dia akan mati. Tapi Elia berkata begini. Ayat berikutnya dikatakan, tapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ya. Jadi saudara, perhatikan baik-baik yang Elia bilang. Oke, kamu bikin nanti, tapi bikin dulu buat saya. Ya. Bikin dulu buat saya. Ya. Banyak orang berpikir, saudara, ya, dikasih semua ke Elia. Enggak. Kalau saudara perhatikan, yang harusnya dibagi 2, sekarang bagi 3. Kalau misalnya Tuhan bilang, habisin kasih semua, enggak usah. Enggak, maksudnya tadinya kan kamu cuma berdua, sekarang bikin bagi 3, tapi kasih saya dulu. Ya. Kamu bikin, kan udah dibilang tadi dikatakan, kamu udah bikin dulu sepotong roti bundar kecil daripadanya. Ya, daripadanya. Bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ya. Jadi kalau misalnya udah kecil sedikit, nggak apa-apa. Yang penting ada prinsip memberinya tadi, saudara. Seringkali ketika kita sudah punya ada sedikit, kita nggak mau beri, kita bilang nggak bisa. Biarlah ambil dari yang sedikit ini untuk diberikan. Karena prinsip Tuhan untuk diberkati atau untuk diberi itu harus memberi. Ya. Saya ingat dulu saudara ketika saya ada di gereja yang lama sekali. Di situ seringkali pendetanya berdoa begini. Tuhan berkatilah tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak memberi gitu saudara. Ya. Dulu kita ikut, oh iya yang gak memberi juga diberkatin, enakan yang gak memberi kalau begitu. Ya. Tapi setelah kita mengerti akan prinsip memberi, Tuhan tidak akan memberkati, Tuhan tidak akan memberi orang-orang yang tidak memberi. Yang mengerti boleh katakan amin. Nanti saudara pasti akan lebih mengerti lagi. Ya. Jadi saudara, karena prinsip Tuhan, prosedur Tuhan, berilah maka kamu akan diberi. Dan ini harus dikerjakan, nggak bisa enggak saudara. Jadi pada waktu itu betul-betul Elia minta sama janda itu, kamu bikinin dulu deh. Ya. Secara logika, kalau kita memikirkan perkara yang di bumi, aduh gimana sih ini hamba Tuhan gak tahu diri, saudara bisa ngomong macam-macam. Ya mungkin nanti setelah itu diceritain kemana-mana. Dia enggak, oke. Ya. Saya berpikir mungkin bayangannya begini saudara. Ya sudahlah, kasihlah. Ini kan cuma beda dikit. Ya. Artinya ya kita bakalan mati, cuman ya mungkin kita sekarang matinya lebih cepat aja gitu. Ya. Habis ini kan kita mati, tapi gara-gara bagi dia sedikit, ya kita makan lebih dikit dan kita lebih cepat mati. Bedanya itu mati sih pasti. Ya. Karena pemikiran itu, saudara, dia bikin. Apa yang terjadi, saudara? Ayat berikutnya dikatakan, baru. Ya. Elia berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Oh kalau saudara dengar seperti ini baru oke, gitu kan, oke. Tapi kalau belum dengar itu kira-kira saudara berani enggak memberi? Nah sekarang sudah diberitahu tadi, berilah maka kamu akan diberi satu takaran yang baik. Yang akan dipadatkan, yang akan digoncang-goncangkan, tumpah keluar. Itu sudah sama seperti Tuhan bilang melalui Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu dia akan berkurang. Ya. Nah bagaimana dengan kita? Ya. Tapi yang luar biasa ini janda ini saudara dikatakan ayat berikutnya lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Dia tidak berkata atau mungkin Alkitab mengatakan dia berbuat seperti yang dikatakan Tuhan saudara. Karena dia ngerti saudara ada kaitan antara Elia ngomong dengan apa yang Tuhan ngomong. Antara yang di bumi yang disampaikan oleh Elia dengan yang di sorga yang akan terjadi. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Aneh ya. Mestinya mati. Kok bisa? Kenapa? Karena tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Ya. Siapa yang bisa duga, saudara?
Itu sebabnya memberi ini kita harus kerjakan. Dalam hal memberi Tuhan ingatkan lagi ayat yang sudah sering kita baca. Saudara, mari kita lihat coba Matius 25. Matius 25 di dalam ayatnya yang ke-34 mengenai ketika Tuhan Yesus itu dikatakan mengumpulkan, ada kambing, ada domba. Kalau sudah perhatikan maka ada orang-orang yang dikatakanlah seperti domba-domba itu masuk dalam kerajaan Allah. Dalam ayat 34 dari Matius 25. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Perhatikan baik-baik ayat 35-36. Sebab ketika aku lapar, kamu, apa saudara? Boleh dibaca ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi. Ya. Jadi kata memberi, ini ada kaitannya dengan sorga, saudara. Nah, waktu itu mereka bingung. Memberi Yesus makan, kita nggak pernah. Tapi dikatakan, kapan kami memberi engkau makan, kami memberi. Ya dikatakan, ketika kita melakukan untuk salah seorang saudara kita yang paling hina. Ya, kita telah melakukannya untuk Tuhan. Jadi ada kaitannya. Apa yang kita lakukan di bumi dengan di sorga. Ya. Nah saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan ingatkan ada 3 hal yang kita harus kerjakan. Percaya itu kita harus kerjakan, yaitu percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang pertama, saudara masih ingat apa? Harus mengampuni, itu harus dikerjakan. Kedua, memberi, harus dikerjakan. Yang ketiga, harus percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini harus dikerjakan nih. Jadi kadang-kadang dalam kehidupan kita memang datang hal-hal yang rasanya udah mustahil. Tapi kita mesti katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ini harus dikerjakan. Saudara. Ya. Tadi mengampuni harus dikerjakan. Aduh datang kepada kita, gak usah ampunin orang jahat dan sebagainya. Kita tetap harus kerjakan, harus ampuni. Yang kedua, beri. Aduh kita kekurangan, kita beri tetap. Yang ketiga, kalau ada yang mustahil tetap bilang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Meskipun sudah mati bisa hidup. Ya. Itu mesti kita punya iman seperti itu. Saudara, di dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Dikatakan demikian, Yesus berkata, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Wah, ini susah sekali saudara. Ya. Dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya. Tapi kuncinya apa? Barang siapa percaya kepada Yesus. Kata percaya tadi itu yang saya katakan harus dikerjakan. Ya. Bukan sekedar saya percaya, tapi harus dipercaya betul-betul. Orang sudah mati dia bisa hidup gimana? Susah. Ya. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Setelah pada waktu Yesus berkata ini berbicara mengenai Lazarus yang sudah mati. Di mana Maria dan Marta pada waktu itu memang pikiran duniawinya pasti bilang udah gak bisa lagi hidup. Kenapa? Karena Tuhan Yesus pada waktu dikontak untuk datang minta supaya mendoakan Lazarus pada waktu itu, Tuhan Yesus gak datang. Dan kapan Tuhan Yesus datang? Pada waktu Lazarus sudah mati, 4 hari berbau busuk dan sudah dikubur. Yesus baru datang. Dan pada waktu itu mereka sudah berkata, kalau kita hanya memikirkan perkara yang di bumi, pasti kita akan seperti itu. Waktu Yesus datang, Maria dan Marta justru menyalahkan. Mengatakan, kok baru datang? Orang sudah mati, ngapain datang lagi? Tapi Yesus berkata demikian, aku nih kebangkitan dan hidup. Aku nih kebangkitan dan hidup. Bisa enggak kita lihat seperti itu? Dan ini kita harus kerjakan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Sudah waktu itu Maria dan Marta susah sekali untuk berpikir seperti itu. Memang enggak gampang saudara. Kalau sudah diperhadapkan pada hal-hal yang seperti ini, logika kita yang sudah biasa memikirkan perkara-perkara yang di bumi itu pasti susah untuk kontak ke atas. Susah.
Tapi Yesus berkata begini, percayakah engkau akan hal ini? Bukan mengertikah kamu akan hal ini? Tapi percaya enggak? Udah kita bilang percaya. Percaya Tuhan, kita mesti kerjakan. Amin, saya percaya deh. Kalau kita dalam satu kondisi yang terjepit, saudara. Kita bisa percaya, berkata, pasti bisa. Ya, pasti bisa. Cuman kadang-kadang kita nggak kuat. Nggak bisa mengerjakan. Dan akhirnya kita menyerah. Dan kalau sudah menyerah, Tuhan juga nggak bisa paksa kita. Ya. Satu kali ada satu orang di dalam Markus 9 ayat 23, bapak bawa anaknya. Ya, anaknya kerasukan, dia bawa ke murid-muridnya nggak bisa disembuhkan. Lalu dia bilang sama Yesus, Yesus, dapatkah engkau menyembuhkan anakku ini? Yesus alergi dengan kata dapatkah engkau menyembuhkan, saudara. Ya. Dapatkah engkau menyembuhkan anakku yang kerasukan ini? Yesus berkata di dalam ayat 23 dari Markus 9, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Ya. Apa lu bilang gitu kasarnya? Kalau gue bisa gitu, saudara. Berarti dia orang nggak ngerti bahwa siapa Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dia nggak bilang, tidak ada yang mustahil bagiku. Enggak, saudara. Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi saudara, Tuhan memang mampu, sanggup. Tapi kalau kita nggak percaya, nggak bisa terjadi. Kalau kita percaya Tuhan yang nggak sanggup, juga nggak bisa terjadi. Tapi yang bisa terjadi adalah ketika Tuhan mampu, sanggup, mau. Dan kita juga percaya Tuhan sanggup dan mampu dan kita juga mau minta Tuhan, itu baru connect. Ya. Saya belajar akan hal ini untuk beberapa hal, saudara. Ketika kita kayaknya juga udah nyerah, ya udah. Ya. Tuhan gak bisa maksa iman kita. Saudara, kita lihat lagi bagaimana Lukas 1 ayat 37 ketika Maria satu saat, saudara. Ya, dia katakan dikatakan oleh malaikat bahwa kamu akan mengandung ya, dari Roh Kudus. Ya, tanpa laki-laki. Maria sempat berpikir gimana bisa? Pokoknya nanti Roh Kudus akan turun ke atas kamu dan kamu akan mengandung dan akan melahirkan seorang bayi laki-laki. Ya. Namakan dia Yesus. Maria nggak pakai pikir-pikir, oke. Ya. Aku percaya Tuhan. Jadilah sesuai dengan kata-katamu, nggak bisa dimengerti tapi udahlah percaya aja. Ketika dia percaya, saudara, tanpa dia mengerti itu dia bisa mengandung. Sampai sekarang nggak ada yang bisa menjelaskan bagaimana bisa terjadi. Apakah kita mau katakan itu sebagai dongeng? Ya. Itu iman kita. Itu sebabnya hari ini kita belajar memang ini harus dikerjakan. Saudara. Tuhan gak kasih banyak-banyak, cuma 3 hal ini aja Tuhan katakan, ayolah kerjakan dulu lah. Ya, perkara yang di bumi itu nanti kaitannya ke surga tuh ada, tetapi 3 hal ini ampuni dulu, saudara. Ya. Beri dan juga kita mulai belajar percaya ya, sama Tuhan. Kalau kita lakukan akan hal ini, saya percaya bahwa nanti perkara-perkara yang di bumi itu dengan gampang sekali. Ya. Tuhan, kita bisa connect dengan Tuhannya gampang sekali. Kenapa? Karena udah nggak ada hati yang mengganjal sehingga Tuhan bicara apa aja gampang. Saudara mau lakukan apa yang di bumi itu ada koneksinya. Ya, ketika saudara memberi itu ada koneksi dengan sorga. Kenapa? Karena kita nggak melekat di bumi ini. Dan yang ketiga, saudara, kalaupun sampai ada hal-hal yang membuat kita bingung, ya, takut, gelisah atau hal-hal yang menjadi halangan, kita dengan tenang, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Mari kita kerjakan ketiga hal ini. Tuhan memberkati.